Kepribadian yang dewasa, yang matang itu pertama-tama cirinya adalah sadar diri dan tahu diri. Ini orang dewasa. Sadar diri itu ngerti posisinya. Tahu diri itu berarti bisa menempatkan diri sesuai posisinya. Itu orang dewasa. Oh, aku di sini ini tamu. Oh, aku malam hari ini dipercaya teman-teman untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kita penting. Maka saya harus begini. Nah, itu sadar diri dan tahu diri. Oh, saya ini mahasiswa. Berarti sikapku harus begini. Nah, itu sadar diri dan tahu diri. Di antara cirinya orang dewasa. Jadi kalau kalian ingin dewasa dalam hidup, pertama-tama memang harus sadar diri dan tahu diri. Makanya sejak kemarin-kemarin di banyak sesi, saya selalu menekankan, mbok ya teman-teman itu refleksi diri, mbok ya teman-teman itu merenung, muhasabah, mbok ya teman-teman itu introspeksi, dan lain-lain. Ini dalam rangka biar kita semakin matang, semakin dewasa. Jadi sadar diri dan tahu diri. Siapa aku? Aku ini posisinya apa dalam hidup? Kalau di rumah sebagai apa? Kalau di sekolah, di kampus sebagai apa? Kalau di tengah masyarakat sebagai apa? Apa yang harus aku perankan? Dan apa yang jangan aku lakukan? Nah, itu ciri pribadi yang sudah dewasa, sudah matang. Ciri kedua orang dewasa itu mampu menahan diri. Jadi orang dewasa itu tidak gerusak-gerusu. Apa bahasa Indonesia gerusak-gerusu itu? Tidak sembrono. Jadi tidak apa-apa, pokoknya ingin, pokoknya karep terus dilampiaskan. Jadi punya rem yang pakem. Itu cirinya orang dewasa. Jadi ngerti apa yang harus dia lakukan, kemudian timingnya kapan itu harus dilakukan. Kalau belum waktunya ya jangan dilakukan dulu. Nah, itu namanya mampu menahan diri. Tidak mentang-mentang mainan HP itu enak terus sehari main HP terus yang lain nggak dipikir. Nah, kalau orang dewasa mampu ngerem. Oh, iyalah HP itu enak, nyaman dipakai. Tapi yo aku nggak terus-terusan lah main HP. Ada waktunya. Nggak mentang-mentang jalan-jalan sepedaan itu menyehatkan. Terus ngajak sepedaan terus nggak ngukur dirinya. Itu berarti nggak mampu menahan diri. Ngerti timing yang pas. Kapan harus dilakukan, kapan istirahat dulu, kapan dilakukan lagi. Mampu menahan diri. Kalau ngerti dirinya, misalnya punya sakit ini yang tidak boleh makan itu, nah itu mampu menahan diri. Aku tidak makan itu dulu karena aku ini lagi sakit. Tubuh ini kan juga amanatnya Allah untuk aku jaga. Maka aku tidak makan gitu. Itu menahan diri. Biasanya yang mampu semacam ini orang yang sudah dewasa, orang yang sudah matang. Kalau yang anak-anak atau yang mentalnya kekanak-kanakan kan biasanya susah. Karepe yo karepe. Nek ndak keturutan terus ngamuk-ngamuk. Nah, itu kurang dewasa. Kemudian yang ketiga ada juga yang bilang ya orang dewasa itu biasanya empatik. Empatik itu kalau berhadapan dengan orang lain mampu mengedepankan rasa. Empati itu kalau dalam filsafat kadang disebut transposisi, memposisikan dirimu di posisinya orang lain. Kalau aku jadi dia, kalau aku di posisinya dia, kalau aku mengalami seperti yang dia lakukan, apa yang aku rasakan kira-kira? Itu empati. Jadi, kalau aku mahasiswa yang sudah semester akhir, yang terancam DO, skripsi tidak jadi-jadi sementara dia harus segera lulus, kira-kira yang saya rasakan apa ya? Gelis aku seperti apa? Susahku seperti apa? Wah, berarti mahasiswaku ini tidak usah tak susah-susah lah skripsinya misalnya. Ketika aku jadi dosen, berempati ke mahasiswa.
Atau kalian empati ke teman kosmu, atau empati ke bapak kosmu, ibu kosmu, empati ke siapa saja. Nah, kalau kalian mampu berempati, itu di antara ciri bahwa kalian orang dewasa. Kemudian ada juga yang bilang cirinya orang dewasa itu mau dan mampu bertanggung jawab. Jadi hidup ini kan kita punya banyak tugas, banyak kewajiban, banyak amanah yang dijalankan di posisi kita. Itu kalau orang dewasa mampu dan mau menjalankan. Kemudian buktinya tanggung jawab juga siap menerima dan menanggung apapun resiko dari yang sudah dijalankan. Itu namanya sudah dewasa. Pak, saya kemarin ikut demo, jadi saya tidak ikut kuliah. Dan saya siap tidak kuliah ditulis bolos, karena saya kemarin tidak sempat pamit. Tidak apa-apa, Pak, saya siap tanggung jawab. Itu dewasa namanya. Tidak masalah. Ya, biar saja nanti dosennya yang empatik. Wah, iyalah saya seandainya di posisimu, demo, sudah lupa macam-macam, saking semangatnya lupa pamit ke dosen. Mungkin kalau aku muda juga seperti kalian, maka sudahlah, tidak apa-apa. Kemarin saya anggap izin saja ya. Nah, dosennya mengempati ke kamu. Kamu juga orang dewasa yang siap tanggung jawab. Oh, ini pergaulan antara orang dewasa. Orang yang sama-sama matang, siap tanggung jawab, mau mengempati, kemudian mampu menahan diri, sekaligus sadar diri dan tahu diri. Dan ada juga yang punya teori bahwa di antara cirinya orang dewasa, orang matang itu dia mampu memotivasi dirinya sendiri dan memotivasi orang lain. Jadi agak susah teman-teman kalau kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri. Tidak bisa motivasi diri sendiri itu berarti harus selalu butuh stimulan, butuh dorongan dari luar diri. Butuh ada bayarannya dulu baru bergerak. Butuh dipaksa dulu baru mau turun bekerja. Butuh dinasehati panjang lebar dulu baru mau sadar. Oh, itu nanti kita berat dalam hidup. Kalau orang dewasa biasanya mampu memotivasi dirinya sendiri. Saya harus mampu. Saya harus menyelesaikan pekerjaan. Saya tidak butuh ancaman dari luar, tidak butuh paksaan dari luar. Dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Tidak apa-apa, kalau motivator-motivator itu tidak laku, kalian bisa memotivasi dirinya sendiri. Yang lebih baik memang kalian mampu memotivasi dirimu sendiri. Jadi itu di antara ciri-ciri kepribadian yang matang. Kalau ciri ini kita tarik ke ranah agama, disitulah nanti akan lahir tema kita malam hari ini. Beragama secara dewasa, beragama secara matang. Oke, kita awali. Kita jelajahi sebentar pikirannya tokoh-tokoh filosof, psikolog tentang beragama yang matang. Kalau ada yang tanya, Pak Faiz itu kok selalu ngutip tokoh-tokoh, kok selalu merujuk tokoh-tokoh, apa ndak bisa berpikir sendiri, menganalisis sendiri. Ya nanti daripada saya ngarang terus keliru, atau ngomong ngalor ngidul ndak jelas, kalau saya sebut tokohnya siapa, bahkan referensinya apa, menurut saya lebih manfaat buat kalian. Apalagi kalian kan mahasiswa-mahasiswa ini kan sebagian besar. Mungkin kalian ingin memperdalam tokoh ini, ingin melacak sumber aslinya, referensinya, itu kan tinggal diakses. Dan juga biar saya tidak nipu kalian, kalau saya hanya ngutip orang lain, merujuk orang lain, itu sebenarnya jasa saya kecil. Mereka yang saya rujuk, saya kutip itulah yang luar biasa. Makanya di YouTube itu banyak potongan-potongan saya ngaji di YouTube itu. Di Instagram juga saya lihat yang 1 menitan itu motong-motong. Itu kelihatannya
Saya itu hebat sekali. Kelihatannya aku itu ngerti macam-macam, bijaksana sekali. Ah, iya, padahal sebenarnya itu kan saya cuma membacakan, menyampaikan gagasan-gagasan para filosof, para ulama, para wali, tokoh-tokoh besar. Bukan saya. Beliau-beliau itulah yang hebat, yang luar biasa. Jadi teman-teman mohon tidak tertipu ya dengan saya. Jadi wong saya sering bilang bahkan mungkin talang saja saya itu enggak, yang kelewatan air itu. Saya mungkin hanya keninya. Saya hanya membelokkan, mengarahkan pikiran-pikiran luar biasa itu ke dalam diri teman-teman. Alhamdulillah kalau ada manfaatnya. Oke, ya, orang beragama yang dewasa, yang well differentiated and self-critical itu. Nah, yang pertama apa? Tak patuh. Ya. Agama kan yang nomor satu ya keimanan, kepatuhan. Jadi kalian wawasanmu luas sekali, ilmumu dalam sekali tentang agama, tapi tidak ada nilai keimanan di situ, tidak ada kepatuhan di situ, ya sebenarnya belum disebut kalian beragama secara dewasa. Justru yang pertama-tama kedewasaan beragama itu dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan. Ini syarat pertama ya, karena kalau ndak ada ini ya wassalam. Wilayahnya bukan agama lagi. Mungkin kalian kritis, mungkin kalian ilmiah, tapi ketika iman, ketaatan, kepatuhannya tidak ada, ya mungkin hanya jadi filsafat saja. Bukan lagi ranah agama. Yang pertama taat, kemudian observatif. Ini bahasanya ilmiah, tapi kalau diterjemahkan sederhana ya orang beragama ya meskipun awalnya patuh, taat, beriman, ya harus ngerti dasarnya, mencari-cari argumennya. Itu namanya observatif. Jadi, oh menurut yang saya pahami, saya harus percaya ini, saya harus melakukan ini. Tapi kira-kira dalilnya apa sih? Dasarnya apa sih? Argumennya apa sih? Alasannya apa sih? Nah, itu namanya observatif. Iman plus paham itu jauh lebih kuat dan tangguh daripada iman saja. Ini di beberapa sesi, saya lupa sesi apa pernah saya sampaikan. Karena begitu kita paham, itu kan keimanan kita tambah mantap. Mengapa sih kita harus patuh pada orang tua? Loh, itu kalau dikurangi paham, itu ya mungkin kita tidak terlalu serius patuh pada orang tua. Tapi kalau kita nyari argumen, nyari dasar, nyari kita mengobservasi bukti-bukti ini loh, mulianya orang tua itu. Sehingga kita harus menghargainya. Bahkan surga di bawah telapak kaki seorang ibu dan seterusnya. Ini kan mengobservasi dasar argumen. Loh, kalau tadi kita hanya percaya, ya mungkin percaya beriman jalan. Tapi begitu ngerti dasarnya, tambah mantep kita berbakti pada orang tua. Tambah serius kita melayani orang tua. Itu karena ada observasi tadi. Kita nyari dasar, nyari dalil. Oke, itu ciri kedua. Ciri yang ketiga adalah kritis. Nah, kalau kritis ini ya tadi kan nyari bukti, nyari argumen. Cuma ya jangan diterima begitu saja. Dikritisi, akalnya dipakai. Cocok enggak sih argumen tadi? Relevan enggak sih? Valid enggak sih? Maksudnya sama enggak sih? Kalau untuk kasusku bisa dipakai enggak sih? Ini universal atau hanya parsial saja? Manfaatnya untuk peristiwa tertentu apa untuk semua peristiwa? Itu namanya kritis. Itu bagian dari self-critical tadi, itu sikap kritis. Nah, ini kalau ini mungkin
harus latihan, banyak ilmu. Makanya kita selalu menegaskan dalam ngaji ini, ayo jangan bosan-bosan cari ilmu. Jangan bosan-bosan istiqomah nambah wawasan tentang apapun. Itu bekal kita untuk kritis dan observatif. Yang keempat, reflektif. Reflektif ini momen evaluasi. Jadi momen menilai. Tadi saya menjalankan ini, dasarnya ini. Sudah tak cek dasarnya benar. Apakah yang saya jalankan sudah tepat? Itu reflektif. Apakah kalau saya ungkapkan seperti itu sudah sesuai? Nah, itu reflektif. Reflektif itu momen seperti kalau pas ngaji gini, terus saya dengerin sendiri rekamannya mungkin lewat YouTube. Lu kok saya tadi keliru ya ngomongnya? Kok saya tadi keceplosan apa ya? Itu momen reflektif sebenarnya. Saya itu loh, kita ini setiap Rebu malam Kamis ngaji 2 jam. Ini sebenarnya efektif enggak sih? Atau kita kurangi sajalah setengah jam, setengah jam. Enaknya gimana ya? Itu momen reflektif. Kalau hidup kita ingin naik kelas, ingin semakin baik, ya memang harus ada momen-momen reflektif. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk atau terlalu ambisius, terlalu terobsesi oleh macam-macam aktivitas dalam hidup kita, momen reflektif ini hilang. Ketika momen reflektif ini hilang, ya hidup kita, kalau bahasanya teknik itu tidak tepat guna. Tidak tepat guna itu mungkin kalau tadi kita mau ngerem sebentar terus mengevaluasi, hasilnya lebih baik. Karena kita tahu kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Nah, semoga momen-momen seperti ngaji di malam hari semacam ini sebagian bisa kita jadikan momen reflektif, merefleksikan hidup kita selama ini. Sudah maksimal apa belum? Kalau Allah memberi tenaga kita 100, apakah yang 100 ini sudah kita alokasikan untuk kebaikan semua? Atau seandainya ada yang tidak pasti baiknya, kira-kira persentasenya lebih besar yang baiknya apa yang tidak pasti baiknya, dan seterusnya. Ini namanya momen reflektif. Ini juga ciri beragama secara dewasa. Kemudian ada juga ciri beragama yang dewasa itu yaitu tidak dogmatis. Tidak dogmatis ini maksudnya iya kita mengimani sesuatu, kita meyakini sesuatu, isi imanmu benar. Cuma kalian yang manusia ini kadang-kadang keliru. Jadi tidak dogmatis itu tidak matok dogma. Itu nyambung dengan ciri selanjutnya, tidak fanatik. Tidak fanatik itu tidak matok sikap, matok perilaku. Jadi tidak dogmatis dan tidak fanatik itu diawali dari tadi kesadaran yang kritis bahwa aku bisa saja salah, aku bisa saja keliru. Al-Quran pasti baik, pasti benar. Tapi pemahamanku terhadap Al-Quran bisa keliru. Karena aku ini manusia, ada nafsunya, ada hasratnya, ada ambisinya. Maka beriman ya, tapi harus selalu kritis. Kita evaluasi terus, jangan-jangan sikap keimananku ini keliru. Tidak fanatik berarti ya tidak berhenti di situ terus. Coba dievaluasi, aku ini semacam ini benar enggak sih? Aku ini ikut saja apa kata tokoh ini cocok enggak sih? Aku ini mati-matian membela aliran ini relevan enggak sih? Nah, itu namanya kritis. Ini berarti beragama secara dewasa. Jadi mengkritisi itu bukan berarti kemudian terus, wah berarti mau ganti aliran nih Pak, mau ganti ajaran. Enggak. Tapi terbuka, siap kalau ada masukan-masukan, wawasan-wawasan baru,
Yang memang buktinya kuat bahwa yang kemarin saya salah, ya saya siap berubah. Ini orang dewasa. Tapi kalau tawaran-tawaran baru itu ternyata juga dasarnya lemah, tidak cocok dengan hidup saya, atau tidak sesuai dengan dasar-dasar keimanan yang saya yakini, jadi saya tetap dengan yang lama. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu hidup mati, harga mati, right or wrong harus ini. Itu namanya dogmatis dan fanatik. Cirinya orang dewasa itu terbuka. Mau menerima masukan dan siap berubah kalau memang harus berubah. Mau mengakui salah kalau memang terbukti yang kemarin-kemarin saya melakukan kesalahan. Nah, itu ciri selanjutnya dari kematangan beragama. Jadi agama itu matang kalau kita memposisikan agama pertama sebagai motivational force. Motivational force itu dia kekuatan motivatif untuk menjalani hidup dengan benar, dengan baik. Ini berarti orangnya matang. Jadi tadi kan di depan saya sebut di antara cirinya orang dewasa itu mampu memotivasi dirinya sendiri. Nah, di antara orang yang beragama dengan matang itu agama jadi kekuatan motivator. Kita hidup dengan baik, kita hidup dengan benar, itu dimotivasi oleh agama. Agamalah yang bimbing dan nuntun kita sehingga kita hidup dengan baik dan benar. Ketika agama jadi kekuatan motivator, di situ berarti kita mulai beragama dengan matang, dengan dewasa. Jadi agama tidak jadi sumber konflik, tidak jadi sumber beban hidup kita, tidak jadi sumber kegelisahan hidup, tapi dia adalah motivator dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau agama sudah bisa memotivasi kita untuk menjalankan kebaikan, kita mulai dewasa dalam beragama. Terus, keberagamaan kita matang kalau agama kita jalankan dengan membuahkan namanya moral konsistensi. Moral konsistensi ini kalau pakai bahasa tadi pengantar kita ngaji, namanya istiqomah dalam akhlak. Jadi perilaku kita itu istiqomah dalam kebaikan moral, dalam akhlak. Itu namanya moral konsistensi. Yang dituntunkan oleh agama itu kan antara lain urusan moral, urusan akhlak. Nah, seseorang yang mampu memegangi akhlak, beristiqomah dalam akhlak ini berarti menunjukkan dia matang dalam agama. Menunjukkan bahwa dia sudah dewasa dalam beragama. Akhlaknya beres, moralnya konsisten. Jadi selain agama memberi motivasi untuk kita menjalankan kebaikan, selanjutnya kebaikan yang kita jalankan itu istiqomah, konsisten, tidak angin-anginan. Kalau pas lagi seneng, pas lagi kumat solehe, terus wah kebaikannya luar biasa. Tapi kalau pas kumat nakale, kumat malese, ya tidak jalan semuanya. Itu namanya tidak ada moral konsistensi. Kadang-kadang kalau ngomong hati-hati, halus, lembut, tapi begitu kumat, keluar semua kata makian, keluar semua kebun binatang dari mulutnya. Moral konsistensinya kurang. Justru orang yang beragama matang itu kuat di istiqomah dalam akhlaknya. Nah, terus kalau ini agak berbeda. Orang yang beragamanya matang itu komprehensif dalam memahami sesuatu. Komprehensif itu tidak sempit, tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya yang paling benar, paling baik. Tapi komprehensif itu meluas.
Jadi pikirannya terbuka, melihat macam-macam, semuanya dilihat secara utuh. Itu namanya komprehensif. Nanti kalau dalam uraiannya Alport itu nanti diarahkan ke sikap toleran, toleransi. Maksudnya apa? Begitu kita luaskan wawasan secara utuh, secara komprehensif, nanti kita akan sadar, oh ternyata pemahaman keagamaan, perilaku keagamaan itu beda-beda. Termasuk antar agama maupun dalam agama yang sama. Kalau aliran ini cara beragamanya begini, kalau aliran itu cara beragamanya begitu. Itu memahami secara komprehensif itu berarti kita melihat semuanya, mengerti semuanya. Biar tidak sempit. Itu terbuka pikirannya. Tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya. Itu berarti orang yang komprehensif. Beragama secara dewasa itu berarti juga menerima dan mempertimbangkan kehadiran yang lain. Jadi hidup yang membaca juga yang lain-lain. Tidak hanya ngurusi dirinya sendiri. Itu prinsip komprehensif. Kemudian ada integral. Integral ini maksudnya nilai-nilai agama itu hidup sepenuhnya di dalam diri, tidak konflik. Integral, masuk semua. Jadi kita ini paket lengkap, ya jasmani, ya rohani, dituntun agama, ya ngurusi urusan dunia, ya berpikir akhirat. Itu namanya integral. Utuh, kepribadiannya menyatu. Itu biasanya ciri orang yang matang dalam beragama. Ya dunia, ya akhirat, ya jasmani, ya rohani, ya ibadah, ya kerja, ya beraktivitas, ya istirahat, dan seterusnya. Dan yang keenam, heuristik. Heuristik ini maksudnya, kalau dalam penelitian itu menemukan yang baru. Heuristik ini berarti apa? Kita sadar bahwa kita ini manusia. Punya kelemahan, ada kekurangan. Kadang-kadang yang kita anggap benar ternyata keliru. Yang kita anggap manfaat ternyata malah mafsadat. Yang kita anggap berguna ternyata malah merusak. Karena kita manusia berarti apa? Kesadaran ini harus membuat kita ingin selalu mencari yang lebih baik, ingin selalu mencari yang lebih benar, ingin selalu terus, ingin berproses. Jadi di heuristik ini berarti apa? Orang yang beragama secara dewasa itu orang yang sadar tentang kelemahannya, kemudian selalu mencari yang lebih benar, yang lebih baik, nambah wawasan terus, nambah ilmu terus, tidak mandek. Nah ini berarti dewasa sudah beragamanya. Dia terbuka, rendah hati, kalau diingatkan orang, Mas, menurut saya sampean yang kayak gitu itu keliru. Oh iya toh, salahnya di mana? Dasarnya apa? Nah, berarti dia mau terbuka. Nanti kalau memang setelah dicek, setelah ditelaah, oh iya, sampean lebih benar ternyata dari saya. Siap, saya ikut kebenaran yang menurut sampean sampaikan tadi. Nah, itu namanya beragama secara matang. Karena biasanya orang beragama itu kan cenderung terus fanatik dan egois. Ini yang kemudian merusak kematangan kita. Bahkan jadi akar banyak konflik. Nah, seorang yang beragamanya matang, dia ada di level heuristik, selalu mencari lebih benar, selalu rendah hati, dan terbuka untuk diberi masukan-masukan yang baru. Ini berarti orangnya justru matang, kepribadiannya sudah dewasa dalam beragama. Sekarang kita lihat, apa yang mempengaruhi kematangan beragama kita. Jadi ada dua aspek yang berpengaruh tentang tingkat kematangan beragama kita. Ada aspek
internal, ada aspek eksternal. Jadi kalau kita ingin matang dalam beragama, perhatikan dua aspek ini. Ayo dibereskan dulu dua aspek ini. Yang pertama apa? Yang internal adalah daya serap kita terhadap nilai-nilai keagamaan. Daya serap itu mungkin hubungannya dengan ketekunan, hubungannya dengan kecerdasan, hubungannya dengan kesungguhan, kemauan, keterbukaan pikiran. Ini penting. Tadi di depan beberapa kali disebut di antara cirinya orang yang matang beragama itu pikirannya terbuka menerima masukan. Kalau tertutup, ya memang tidak bisa menyerap apa-apa lagi. Jadi, daya paham kita, daya keterbukaan pikiran kita terhadap nilai-nilai keagamaan. Di situ ada kata-kata tingkat, karena ada pandangan kecerdasan orang, kemampuan orang menyerap nilai-nilai agama itu beda-beda. Kalau Ibnu Rus misalnya menyebut, ya ada orang itu levelnya khotobiyun, yang diceramai, dituntun, dibimbing, terus step by step pelan-pelan. Karena memang daya tangkapnya agak lemah, perlu diulang-ulang, perlu. Ini kalau di Ibnu Rus disebut khotobiyun. Nanti naik lagi satu level, ada orang ini cerdas, tapi cara berpikirnya konfliktual. Konfliktual itu seneng debat. Kelompok yang disebut oleh Ibnu Rus sebagai jadaliyun. Untuk menemukan kebenaran butuh dipancing-pancing dengan debat. Kalau dalam teorinya Socrates nanti disebut dialog. Kalau debat itu kan kayak dialog tapi mengejar kemenangan. Kan? Cuma kalau di dialognya Socrates itu orang dipancing untuk menemukan kebenaran. Nah, cara menyerapnya juga beda kelompok Jadaliyun ini. Dan yang ketiga kelompok Hakimiyun. Hakimiyun ini ahli hikmah. Jadi ini orang yang mampu menangkap nilai agama, nilai kebenaran di level yang dalam dan luas. Itu internal mempengaruhi. Jadi teman-teman yang ingin matang keberagamaannya, pertama-tama pahami diri sendiri dulu, kapasitasmu dan kemampuanmu sejauh mana. Kalau memang Pak saya itu kalau baca-baca yang tulisan bahasa Inggris atau bahasa Arab enggak mampu, Pak. Kalau baca memang saya berat, Pak. Tapi kalau diceramai, diberitahu, kayak ngaji ini, saya lebih mudah menerimanya, Pak. Ya oke, kamu ketika ngerti itu ya berarti cari media-media yang cocok dengan situasimu, seleramu. Ada yang saya ndak bisa, Pak, kalau rame-rame kayak ngaji gini, pakai suara saya ndak bisa. Saya bisa nih di kamar sendirian, baca buku. Oke, pakai cara itu. Ini mempengaruhi. Karena kalau kalian tidak menempuh jalan menuju kematangan beragama ini, yo, kamu tidak akan matang-matang. Dimulai dari internal dirinya sendiri. Terus yang kedua, pemaknaan terhadap ajaran agama. Pemaknaan terhadap ajaran agama ini maksudnya sejauh mana posisinya agama dalam hidupmu. Jadi bagi saya agama itu penting loh, Pak. Mungkin ada, bagi saya agama itu hanya tempelan saja kok, Pak. Pelengkap saja. Oh, bagi saya agama itu enggak. Ini penting, pemaknaanmu terhadap ajaran agama. Secara umum itu. Kemudian juga bisa pemaknaan per ajaran. Islam itu menurut saya, Pak, intinya adalah pengendalian diri. Kalau saya, Pak, Islam itu intinya kepasrahan. Wah, kalau saya, Pak, Islam itu intinya kepatuhan. Monggo. Itu menentukan nanti kedewasaanmu beragama, pemaknaanmu terhadap agama.
Yang pastinya setiap orang beda-beda. Saya yang banyak baca buku filsafat, mungkin dengan teman yang banyak mendalami tasawuf, atau teman yang lain yang mendalami fikih, itu cara memaknai agamanya beda-beda. Sehingga jenis kematangannya juga beda-beda. Dan yang ketiga, pengaruh internal juga adalah kematangan emosi. Susah kita sampai puncak kematangan beragama kalau emosinya belum terkelola dengan baik. Tadi di depan saya menjelaskan ciri-ciri orang dewasa. Nah, itu sebenarnya berhubungan dengan kematangan emosi. Orang bisa beragama secara dewasa, secara matang, kalau individunya sendiri, dirinya sendiri sudah dewasa dan matang. Kalau dia masih kekanak-kanakan, masih dicengkram oleh nafsu, masih dikendalikan oleh ambisi dan kepentingan, ya agak susah untuk menjalani laku beragama yang dewasa. Jadi ada pengaruh internal. Jadi perhatikan tiga ini nanti berpengaruh. Jadi kapasitas daya serap kita terhadap agama, kemudian positioning pemaknaan kita terhadap ajaran agama, dan yang ketiga kematangan emosi kita. Kalau untuk yang faktor eksternal, nah ini saya tidak perlu menjelaskan, ya pasti saja kematangan beragama kita tergantung pada keluarga, lingkungan, masyarakat, yang dari mereka lah transfer dan masukan-masukan keagamaan masuk ke dalam diri kita. Diakui atau tidak, keberagamaan kita paling awal ditanamkan di rumah dan di lingkungan masyarakat sekeliling kita. Jadi, cara beragamamu hari ini itu sebenarnya pengaruh lingkunganmu. Lingkungan paling kecil ya keluarga. Maka ini penting juga diperhatikan aspek eksternalnya. Makanya dulu waktu kita pernah melakukan kajian tentang seorang filosof dari Cina yang namanya Mengzi, coba dicari di rekamannya waktu kita mengkaji Mengzi. Bagaimana susah payahnya ibunya untuk membentuk kepribadian seorang Mengzi. Jadi ibunya bahkan sampai pindah tempat 3 kali biar anaknya mendapat lingkungan yang baik. Jadi pertama-tama ibunya pindah ke daerah dekat pemakaman. Nah, karena lingkungannya pemakaman, Mengzi ini waktu kecil lihat upacara pemakaman. Lihat orang nangis-nangis. Lihat orang sedih, lihat orang putus asa. Nah, dia niru aktivitas-aktivitas yang ada di pemakaman. Wong anak kecil ya mudah niru. Akhirnya ibunya, wah ini kalau lama-lama di sini terus, ya mesti kepribadiannya kepribadian yang tidak sehat ini, kepribadian yang pesimis, kepribadian yang serba depresi, serba putus asa. Terus ibunya pindah lagi, kebetulan dapat rumah baru dekat pasar. Nah, di pasar itu kan tempatnya orang transaksi, nyari keuntungan, ambisi, jual beli, dan macam-macam. Nah, Mengzi ini ya karena rumahnya dekat pasar, dia banyak niru berperilaku, ya perilakunya orang-orang pasar. Mungkin omongannya, mungkin trik-triknya, dan lain sebagainya. Ibunya khawatir lagi, wah ini kalau lama-lama kayak gini, anakku mentalnya bisa rusak juga ini. Kemudian pindah lagi, dan yang ketiga pindahnya ke dekat sekolahan. Nah, dekat sekolahan ini diharapkan lingkungan sekolah yang aura dan isinya serba ilmu berpengaruh terhadap anaknya.
Jadilah terus pindah ke dekat sekolahan itu untuk seterusnya. Itu pun yo mengsi karena mungkin karena masih anak-anak ya. Seringkali sekolah itu dia bolos. Nah, ini lingkungan keluarga juga terus penting. Jadi satu ketika dia bolos pulang ke rumah. Ibunya tanya, "Lu nak kok pulang? Sekolahnya kan harusnya sampai siang. Kamu pagi-pagi kok pulang?" Ini ibunya ini sedang menenun kain. Wah, mungkin karena males-males cari alasan dia bilang, "Wah, saya sangat rindu dengan ibu." Saya tidak tahu ini alasan apa aslinya. Mungkin khawatir dimarahi. Ibunya Mengki terus diam saja, terus ngambil pisau. Nah, setelah itu dia potong-potong benang yang ditenun itu tepat di depannya Mengzi. Kemudian ibunya bilang, "Nak, kita ini orang miskin. Itulah kenapa saya kerja keras dengan menenun. Nah, engkau bolos sekolah, itu seperti saya motong benang tenun. Kalau engkau tidak serius sekolah, ya hidupmu akan seperti benang yang sudah terpotong-potong. Tidak ada gunanya." Nah, itu nasihatnya ibunya Mengzi. Nanti dia akan lahir jadi tokoh besar yang luar biasa dalam tradisi filsafat Cina. Nah, kematangan kita berarti beragama. Kalau dari cerita tadi kan kelihatan keluarganya penting, lingkungan sekitarnya penting. Berarti selain kita ngopeni internal kita, kita bareng-bareng harus juga ngopeni dunia di sekeliling kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau masyarakatnya rusak, berat sekali kita membentuk jiwa kepribadian, keagamaan yang baik dan matang. Oke,